Hilangnya 4 mahasiswa KKN di malam pertama. Di sebuah desa terpencil, tersembunyi di balik rimbunnya hutan dan aliran sungai deras, terdapat sebuah jembatan tua yang penuh misteri. Jembatan ini, yang terbuat dari kayu lapuk dan tali kusut, membentang di atas sungai berarus deras. Penduduk setempat menghindari jembatan ini, terutama saat malam tiba, karena konon dihuni oleh arwah penasaran yang sering muncul di malam hari. Kisah-kisah tentang bayangan hitam, suara-suara aneh, dan sosok wanita menangis sering terdengar dari penduduk desa. Pada suatu hari, kelompok mahasiswa yang sedang menjalani kuliah kerja nyata atau KKN tiba di desa tersebut dengan semangat untuk membantu. Mereka terdiri dari Andi, Lintang, Dimas, Sarah, dan Rani. Setibanya di desa, mereka disambut hangat oleh kepala desa dan penduduk lainnya. Malam pertama di desa, setelah makan malam, mereka duduk bersama penduduk desa di balai desa, menikmati teh hangat dan camilan tradisional. Dalam percakapan mereka, seorang tetua desa, Pak Tarmo, menceritakan tentang jembatan tua yang angker itu. Pak Tarno juga memberikan peringatan kepada mahasiswa itu. Pak Tarmo dengan suara pelan mengisahkan sejarah kelam jembatan itu yang melibatkan kecelakaan dan tragedi masa lalu. Jembatan tua tersebut memiliki sejarah panjang dan kelam yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Jembatan itu, mulai Pak Tarmo dengan suara rendah namun jelas, bukan sekadar jembatan biasa. Ada sejarah kelam yang mengikutinya. Mahasiswa mendengarkan dengan penuh perhatian, sementara Pak Tarmo melanjutkan ceritanya. Puluhan tahun yang lalu, saat saya masih muda, lanjut Pak Tarmo, desa ini dihuni oleh keluarga-keluarga yang menggantungkan hidup pada hasil pertanian dan perdagangan. Jembatan itu adalah satu-satunya penghubung utama antara desa kita dengan desa-desa lain. Suatu hari, di musim penghujan, hujan turun dengan derasnya. Sungai yang biasa tenang berubah menjadi arus deras yang mengancam. Pak Tarmo menghela napas sejenak, matanya menerawang jauh, seolah-olah melihat kembali masa lalu yang suram. Pada hari itu, ada sebuah kereta kuda yang berisi beberapa pedagang dan keluarga mereka yang ingin menyeberangi jembatan. Mereka sangat terburu-buru untuk pergi ke desa sebelah karena ada pasar besar yang hanya diadakan sekali setahun. Namun, saat kereta kuda itu berada di tengah jembatan, sebuah tragedi terjadi. Pak Tarmo menatap mahasiswa dengan serius, jembatan itu tiba-tiba runtuh. Kayu-kayu yang sudah tua dan rapuh tak sanggup menahan beban. Kereta kuda bersama orang-orang di dalamnya jatuh ke dalam sungai yang deras. Meskipun beberapa orang berhasil diselamatkan, banyak yang hilang terbawa arus, termasuk seorang ibu dan anak perempuannya yang masih kecil. Ia melanjutkan dengan nada yang lebih suram, penduduk desa mencari mereka selama berhari-hari, namun tidak ada yang ditemukan. Keluarga yang selamat menggambarkan bagaimana mereka melihat arwah-arwah itu muncul sebelum jembatan runtuh, seakan memberikan peringatan. Sejak saat itu, jembatan tersebut dikenal sebagai tempat yang angker. Orang-orang percaya bahwa arwah ibu dan anaknya yang hilang masih menghantui tempat itu, mencari jalan pulang yang tak pernah bisa mereka temukan. Pak Tarmo menutup ceritanya dengan sebuah pesan, jadi, jembatan itu bukan hanya jembatan. Itu adalah tempat yang dipenuhi dengan duka dan penyesalan. Penduduk desa selalu menghindari menyeberang di malam hari, terutama saat cuaca buruk. Karena, siapa yang tahu, mungkin arwah-arwah itu akan muncul lagi, mencari orang-orang yang bisa mereka bawa bersama mereka. Pak Tarmo juga menambahkan, jika sejak saat itu penduduk desa mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh di sekitar jembatan pada malam hari, seperti suara jeritan yang menyayat hati, bayangan misterius yang melintas, dan sosok-sosok samar yang terlihat di tepi jembatan. Beberapa orang yang mencoba menyeberangi jembatan pada malam hari mengaku merasakan sensasi dingin yang menakutkan dan perasaan tidak nyaman seolah-olah diawasi. Sejak saat itu, jembatan tersebut dianggap keramat dan dihindari oleh penduduk setempat, terutama saat malam hari. Pak Tarmo menutup ceritanya dengan peringatan keras kepada para mahasiswa untuk tidak mencoba-coba menguji kebenaran cerita tersebut. Jembatan itu sudah lama menjadi bagian dari sejarah kelam desa ini, katanya dengan nada serius. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di sana, tetapi banyak yang percaya bahwa arwah-arwah yang menghuni jembatan itu tidak suka diganggu. Jadi, jangan bermain-main dengan hal-hal yang tidak kalian pahami. Mahasiswa terdiam mendengar cerita Pak Tarmo. Suasana menjadi lebih sunyi dan mencekam. Mereka tak bisa mengabaikan kisah tersebut begitu saja, meskipun sebagian dari mereka merasa ragu dan skeptis. Namun,
cerita Pak Tarmo tetap melekat di benak mereka, membawa suasana misteri yang tidak bisa mereka abaikan begitu saja. Setelah mendengar cerita Pak Tarmo, kelompok mahasiswa KKN berkumpul kembali di rumah tempat mereka menginap. Di antara mereka, Andi dan Dimas, yang terkenal dengan rasa ingin tahunya dan kecenderungan skeptis terhadap hal-hal mistis, merasa tertantang untuk menguji kebenaran cerita tentang jembatan angker tersebut. Mereka berpendapat bahwa legenda itu hanyalah mitos yang dibesar-besarkan oleh penduduk desa. Andi, dengan mata yang berbinar penuh semangat, menyampaikan idenya kepada teman-temannya, bagaimana kalau kita coba menyeberangi jembatan itu malam ini? Kita bisa buktikan apakah benar ada arwah penasaran atau tidak. Dimas segera menyetujui ide itu, menambahkan bahwa mereka bisa merekam pengalaman mereka sebagai dokumentasi dan bukti bahwa cerita itu hanya takhayul belaka. Namun, tidak semua mahasiswa setuju dengan ide tersebut. Sarah, yang cenderung berhati-hati dan percaya pada cerita mistis, menolak dengan tegas. Aku tidak setuju. Cerita Pak Tarmo terdengar serius. Kita seharusnya menghormati kepercayaan dan perasaan penduduk desa, katanya dengan nada serius. Rani, meski merasa takut, terpengaruh oleh keingintahuan Andi dan Dimas, dan akhirnya setuju untuk ikut serta. Lintang, yang biasanya lebih rasional, berada di tengah-tengah. Dia merasa ide itu konyol, tapi juga penasaran untuk membuktikan kebenarannya. Namun, Sarah tetap kukuh menolak dan bahkan mencoba meyakinkan Rani untuk tidak ikut. Ini bukan soal keberanian atau tidak percaya. Ini soal menghormati cerita lokal dan menjaga keselamatan, kata Sarah dengan penuh keyakinan. Namun, tekanan dari Andi dan Dimas membuat Rani merasa terpojok. Ayolah, ini hanya untuk bersenang-senang. Kita tidak akan melakukan apa-apa yang berbahaya, bujuk Andi. Sarah, yang melihat temannya dipaksa, akhirnya berkata, jika kalian memang nekat, aku tidak akan ikut. Tapi ingat, jangan salahkan aku kalau terjadi sesuatu. Meskipun Sarah tetap tidak mau ikut, Rani akhirnya setuju dengan hati yang bimbang. Untuk persiapan, Andi dan Dimas mengambil beberapa senter, ponsel dengan kamera, dan alat perekam suara. Mereka juga membawa sebotol air dan beberapa camilan, hanya untuk berjaga-jaga jika mereka membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Dengan semangat dan keberanian, kelompok mahasiswa KKN memulai persiapan mereka untuk petualangan malam itu. Andi, yang paling bersemangat dan dianggap sebagai pemimpin dalam kelompok tersebut, memastikan semua peralatan sudah siap. Mereka membawa senter untuk penerangan, beberapa ponsel dengan kamera untuk merekam, dan alat perekam suara. Mereka juga membawa jaket tebal karena malam itu cukup dingin. Sekitar pukul 11 malam, setelah desa benar-benar sepi dan semua penduduk sudah beristirahat, mereka mulai berjalan menuju jembatan. Andi memimpin, diikuti oleh Dimas yang membawa tas berisi peralatan darurat. Rani dan Lintang berjalan berdampingan, dengan Rani memegang erat senter di tangannya. Meskipun merasa cemas, Lintang mencoba menenangkan Rani, sementara Sarah memilih tinggal di rumah, merasa lebih nyaman tidak ikut serta dalam petualangan berisiko ini. Mereka menyusuri jalan setapak menuju jembatan. Malam itu sangat gelap, hanya diterangi oleh cahaya senter mereka dan kilau samar bintang di langit. Suara gemerisik dedaunan dan nyanyian jangkrik menambah suasana misterius malam itu. Di tengah perjalanan, Andi, yang dikenal suka bercanda, berusaha mengurangi ketegangan dengan membuat lelucon. Hei, jangan sampai kalian ketakutan ya, kata Andi sambil tertawa. Kalau ada suara-suara aneh, itu cuma aku yang lapar. Teman-temannya tertawa mendengar candaan itu, meskipun mereka tahu bahwa lelucon itu juga upaya Andi untuk menyembunyikan rasa tegangnya. Saat mereka semakin dekat ke jembatan, suasana menjadi lebih sunyi. Suara derasnya aliran sungai terdengar lebih jelas, seolah-olah memperingatkan mereka akan bahaya di depan. Mereka mulai menyeberangi jembatan dengan hati-hati, satu persatu. Jembatan kayu itu berderit di bawah kaki mereka, menambah kesan seram. Andi berjalan paling depan, dengan Dimas tepat di belakangnya. Ketegangan di udara terasa nyata, tetapi Andi, dengan sikapnya yang berani, mencoba meredakan suasana. Di tengah perjalanan menyeberang, dia berhenti dan tiba-tiba menoleh ke belakang dengan wajah serius. Tunggu, kalian dengar enggak? Tanyanya dengan nada serius, membuat yang lain terdiam. Mereka berhenti sejenak, mendengarkan dengan saksama. Tidak ada yang mendengar apa-apa kecuali suara arus sungai dan derit kayu jembatan. Andi kemudian tertawa keras, membuat yang lain tersentak. Hahaha, kalian harus lihat wajah kalian.
Tenang saja, itu cuma aku yang kentut, candanya, membuat yang lain tertawa lega dan sedikit kesal karena terkejut. Rani yang biasanya paling penakut, merasa sedikit marah tetapi juga lega. Jangan begitu, Andi, kita di sini untuk membuktikan sesuatu, bukan untuk bercanda, tegurnya dengan senyum di wajahnya, meskipun nada suaranya berusaha terdengar serius. Dimas, yang juga cukup berani, kemudian menambahkan, ya, Andi, simpan candaanmu. Kita masih jauh dari selesai. Mereka terus berjalan dengan senter dan kamera tetap menyala, sesekali berhenti untuk merekam suasana sekitar. Meski suasana masih terasa tegang, mereka berusaha menikmati momen tersebut. Andi terus menjadi pusat perhatian dengan candaannya, berusaha menjaga semangat kelompok tetap tinggi. Mereka tertawa dan bercanda, bahkan ketika angin malam bertiup dingin, membawa aroma sungai dan dedaunan basah. Saat kelompok mahasiswa KKN mencapai tengah jembatan, suasana berubah drastis. Udara mendadak menjadi lebih dingin, dan angin seolah bertiup lebih kencang, membuat jembatan kayu berderit dengan suara yang lebih nyaring. Cahaya senter mereka seakan tidak mampu menembus kegelapan yang semakin pekat di sekitar mereka. Tiba-tiba, Rani berhenti mendadak dan memegang erat lengan Andi. Andi, lihat itu, bisiknya dengan suara gemetar, matanya tertuju pada ujung jembatan. Yang lain mengikuti arah pandangannya, dan apa yang mereka lihat membuat bulu kuduk mereka berdiri. Bayangan-bayangan samar mulai muncul di tengah kabut tipis yang melayang di atas sungai. Bentuknya tidak jelas, tetapi cukup untuk membuat mereka merasakan kehadiran yang aneh dan tidak wajar. Dimas, yang biasanya tenang, mencoba memperjelas pandangannya dengan mengarahkan senter ke arah bayangan tersebut. Namun, yang terlihat hanyalah sosok kabur yang bergerak-gerak seolah menyembunyikan diri di balik kabut. Sosok-sosok itu tidak sepenuhnya terlihat, tetapi cukup jelas untuk membuat mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian, suara-suara aneh mulai terdengar. Awalnya seperti bisikan pelan yang tidak bisa dipahami, namun semakin lama semakin jelas dan menyerupai tangisan atau rintihan. Suara itu datang dari segala arah, membuat mahasiswa bingung dan panik. Apa itu? Tanya Lintang dengan suara bergetar, berusaha mencari asal suara tersebut. Andi, yang sebelumnya berusaha tetap tenang, kini merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia mencoba menenangkan teman-temannya, tetapi suaranya sendiri terdengar kurang meyakinkan. Tenang, mungkin ini hanya suara angin atau air sungai, katanya, meskipun dia sendiri tidak yakin. Namun, situasi semakin memburuk ketika salah satu bayangan mulai bergerak mendekati mereka. Sosok itu lebih jelas daripada yang lain, seperti bayangan seorang perempuan dengan rambut panjang dan gaun putih, melayang di atas air. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi auranya memancarkan kesedihan yang mendalam. Tangisan samar semakin terdengar, seolah datang dari sosok itu sendiri. Rani, yang sudah ketakutan sejak awal, akhirnya tak kuasa menahan tangis. Dia mulai terisak, dan tubuhnya bergetar. Aku ingin pulang, aku ingin pergi dari sini. Teriaknya sambil berusaha mundur, namun dia merasa tidak bisa bergerak karena kakinya seakan membeku di tempat. Sarah, yang semula memilih tinggal di rumah, tiba-tiba terlintas dalam pikiran mereka. Kita harus keluar dari sini sekarang, kata Dimas dengan suara keras, mencoba mengendalikan situasi. Namun, ketika mereka berbalik untuk kembali ke arah mereka datang, mereka terkejut melihat bayangan yang sama berdiri di ujung jembatan, seakan-akan mencegah mereka untuk pergi. Ketakutan semakin memuncak ketika sosok-sosok menyeramkan lainnya mulai muncul di sekitar mereka. Beberapa mahasiswa mulai berteriak, panik, dan bingung. Mereka merasa terjebak di tengah jembatan, dengan sosok-sosok menyeramkan yang menghalangi jalan keluar. Suara rintihan dan tangisan semakin keras, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Lintang mencoba meraih ponselnya untuk merekam apa yang terjadi, tetapi tangannya gemetar hebat hingga ponselnya jatuh. Andi, yang sebelumnya mencoba menjaga keberanian, kini terlihat panik. Dia berusaha menarik Rani yang masih menangis, namun tubuhnya terasa lemah dan gemetar. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Rani dengan suara parau di antara isak tangisnya, matanya memandang penuh ketakutan ke arah sosok-sosok itu. Andi tidak tahu harus menjawab apa. Dia sendiri bingung dan takut, merasa bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Mereka semua terdiam, terperangkap antara rasa takut dan kebingungan.
Jembatan tua yang dulu hanya dianggap sebagai tempat angker kini menjadi lebih dari sekadar cerita, ia menjadi kenyataan yang mengerikan. Mereka mulai menyadari bahwa legenda yang mereka anggap hanya mitos, ternyata memiliki kebenaran yang lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Di tengah ketakutan yang melanda, mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan tetap tenang dan mencari jalan keluar. Namun, di saat seperti itu, ketenangan adalah hal yang paling sulit untuk dijaga. Mahasiswa yang terjebak di tengah jembatan semakin merasakan ketakutan yang mencekam. Sosok-sosok menyeramkan di sekitar mereka kini terlihat semakin jelas. Sosok perempuan dengan gaun putih dan rambut panjang yang terurai lebat itu melayang di udara, tampak semakin mendekat. Wajahnya mulai terlihat samar-samar, menampilkan kulit pucat dengan mata kosong yang memancarkan rasa sedih dan marah. Wajahnya tampak distorsi, seolah-olah menunjukkan penderitaan yang dalam. Tangan-tangannya yang kurus dan pucat terulur ke arah para mahasiswa, seolah ingin menarik mereka. Di belakang sosok perempuan itu, muncul bayangan lain yang lebih menyeramkan. Beberapa terlihat seperti pria dengan pakaian rusak dan wajah hancur, seolah-olah korban kecelakaan atau tragedi di masa lalu. Wajah mereka penuh luka dan darah, dengan mata yang kosong dan mulut yang ternganga lebar. Sosok-sosok ini mengeluarkan suara rintihan dan jeritan yang mengerikan, menambah suasana horor di tempat itu. Ketika sosok-sosok itu semakin mendekat, mahasiswa mulai kehilangan kendali atas diri mereka. Rasa takut yang mendalam membuat mereka gemetar hebat. Rani, yang sejak awal sudah sangat ketakutan, terperangkap dalam kebingungan dan kepanikan. Dia mundur ke belakang, tidak menyadari bahwa dia sudah berada di tepi jembatan. Sosok perempuan itu tiba-tiba muncul di depannya, menatapnya dengan tatapan kosong yang menembus hingga ke dalam jiwanya. Dalam sekejap, Rani berteriak keras dan kehilangan keseimbangan. Dia terjatuh dari jembatan, tubuhnya meluncur ke sungai yang deras dan segera hilang dari pandangan. Suasana menjadi semakin kacau. Dimas yang berusaha menolong Rani, malah ditarik oleh sosok lain yang muncul dari sisi lain jembatan. Sosok itu tampak seperti pria dengan wajah terbakar dan mata yang hitam pekat. Pria itu meraih tangan Dimas dengan cengkeraman kuat, membuatnya terperangkap dalam rasa sakit yang luar biasa. Dimas berteriak dan mencoba melepaskan diri, namun tarikan itu terlalu kuat. Tanpa bisa berbuat banyak, Dimas terseret ke tepi jembatan dan jatuh ke dalam sungai, disertai dengan jeritan terakhir yang penuh ketakutan. Andi, yang paling berani di antara mereka, sekarang berdiri kaku. Sosok-sosok itu seolah-olah menikmati ketakutan mereka, menambah aura menyeramkan di sekitar mereka. Andi mencoba melawan rasa takutnya dan mencari cara untuk menyelamatkan diri, tetapi tatapan kosong dari sosok perempuan itu membuatnya membeku. Sosok perempuan itu melayang mendekati Andi, wajahnya semakin jelas dengan senyum menyeramkan yang menyiratkan kemarahan dan kesedihan. Andi merasa dingin yang menusuk hingga ke tulang, seolah-olah energi hidupnya diserap oleh kehadiran sosok itu. Dalam kebingungan dan ketakutan yang semakin mendalam, Andi mendengar suara rintihan di dekatnya. Dia menoleh dan melihat Lintang, yang terduduk di lantai jembatan sambil menangis ketakutan. Lintang mencoba merangkak menjauh, tetapi sosok pria lain dengan tangan penuh darah muncul di depannya. Pria itu menatap Lintang dengan pandangan penuh kebencian. Sebelum Lintang bisa berteriak, sosok itu meraih kakinya dan menariknya ke tepi jembatan. Lintang berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan sosok tersebut. Dengan satu tarikan kuat, Lintang jatuh ke dalam arus sungai yang deras, hilang dalam kegelapan malam. Satu persatu, mahasiswa yang tersisa mulai merasa kehilangan harapan. Sosok-sosok menyeramkan itu semakin mendekat, seakan menikmati penderitaan dan ketakutan mereka. Tidak ada jalan keluar yang terlihat. Andi, yang terakhir tersisa, berdiri di tengah jembatan dengan tubuh gemetar. Sosok perempuan itu mendekatinya dengan perlahan, senyuman menyeramkan masih terpampang di wajahnya yang pucat. Andi tahu bahwa inilah akhirnya. Dia menatap sosok itu dengan mata penuh ketakutan dan penyesalan, merasa bahwa keputusan untuk datang ke jembatan ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Sosok perempuan itu akhirnya sampai di depan Andi, menatapnya dengan tatapan yang kosong. Dengan gerakan perlahan, dia mengulurkan tangannya yang dingin dan menyentuh wajah Andi. Sentuhan itu membuat Andi merasa lemah dan tidak berdaya. Dalam sekejap, Andi merasa seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Tubuhnya terasa ringan dan seolah-olah melayang di udara. Sebelum dia benar-benar menyadari apa yang terjadi,
Andi terjatuh dari jembatan, jatuh ke dalam sungai yang deras, hilang bersama arus yang deras. Sungai itu kini menjadi sunyi kembali, hanya meninggalkan jejak dari peristiwa mengerikan yang baru saja terjadi. Sosok-sosok menyeramkan itu menghilang bersama malam, meninggalkan jembatan tua dalam keheningan yang menakutkan. Setelah malam teror yang mengerikan di jembatan tua, tidak ada yang pernah melihat Andi, Dimas, Lintang dan Rani lagi. Hanya Sarah yang selamat karena memutuskan tidak ikut kegiatan yang mengerikan itu. Sarah yang selamat dari kengerian malam itu hanya tinggal di desa dengan kesedihan mendalam, membawa kembali cerita menakutkan yang tidak bisa mereka ungkap sepenuhnya. Barang-barang yang ditinggalkan oleh mahasiswa, seperti senter dan kamera, ditemukan oleh penduduk desa di tepi jembatan, dibiarkan dalam keadaan berserakan. Berita mengenai hilangnya mahasiswa KKN itu menyebar keluar desa, dan pihak universitas segera mengirimkan tim pencari. Namun, upaya mereka untuk menemukan jejak atau petunjuk mengenai keberadaan mahasiswa tidak membuahkan hasil. Sarah yang tertinggal di posko KKN merasa tertekan dan hancur hati. Ia hanya bisa menceritakan kembali malam itu dengan gemetar dan air mata, di mana dirinya menolak untuk ikut. Selama seminggu setelah kejadian, seorang petani yang sedang bekerja di tepi sungai menemukan mayat yang sudah tak berbentuk, tersangkut di antara batu-batu besar di dasar sungai. Mayat itu diduga kuat adalah salah satu dari mahasiswa yang hilang. Identitasnya sulit dikenali, namun pakaian yang ditemukan menunjukkan bahwa itu adalah salah satu dari mereka. Penemuan ini menambah kesedihan dan ketegangan di desa, menguatkan dugaan bahwa nasib mahasiswa tersebut berakhir tragis di arus sungai. Jembatan tua itu kini semakin dikenal sebagai tempat angker. Legenda tentang arwah penasaran yang menghuni jembatan semakin menyebar, dan penduduk desa percaya bahwa arwah mahasiswa yang hilang kini menjadi penjaga jembatan itu. Mereka mengatakan bahwa arwah-arwah tersebut, yang sebelumnya mencari jalan keluar dari penderitaan mereka, kini terperangkap dalam siklus yang sama, menghantui jembatan dan menjaga tempat itu agar tidak ada yang berani menyeberang pada malam hari. Para penduduk sering mendengar bisikan dan melihat bayangan samar di sekitar jembatan, mengingatkan mereka akan tragedi yang terjadi. Jembatan itu tetap menjadi tempat yang diselimuti misteri dan ketakutan, mengingatkan semua orang tentang nasib tragis yang menimpa mahasiswa KKN yang penasaran dan berani menguji legenda. Selain itu, sejak kejadian tragis itu, jembatan tua itu pun benar-benar ditutup.